Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aimin. NIM 0503202120. Kelas 1D. Penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk peningkatan produksi pangan. Peternakan itu adalah cabang dari pertanian yang berhubungan dengan praktek sistematis pemulihan dan memelihara ternak dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah, itu termasuk perawatan dan membaca ternak seperti kerbau, sapi, babi, kuda, domba, unta, kambing, lebah, ulat sutra, ulat serangga, dan lain-lain. Bersama dengan peternak, unggas, dan perikanan, perlu dicatat bahwa istilah ternak di sini mengacu pada hewan peliharaan dari jenis yang berbeda yang dipelihara di dalam pertanian untuk kepentingan manusia, sedangkan perikanan termasuk memakai ikan dan hewan air lainnya. Manusia hewan langka untuk berbagai produk seperti susu, daging, wol, sutra, madu, dan lain-lain. Lebih dari 70% populasi ternak dunia ada di India dan di Cina. Namun hanya 25%, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa produktivitas ternak adalah sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, penerapan teknologi baru sangat penting untuk mencapai peningkatan kualitas dan produktivitas. Penerapan hewan salah satu aspek penting dari peternakan adalah pernapasan hewan. Di sini hewan dengan sifat genetik yang sangat baik dikawinkan secara selektif untuk peningkatan kualitas diri generasi mendatang. Tujuan utama pembiakan hewan adalah peningkatan kualitas makanan seperti telur, susu, daging, dan wol, tingkat pertumbuhan hewan. Termasuk yang lebih tinggi efisiensi asimilasi hewan merah yang lebih baik, ketahanan yang kuat terhadap berbagai penyakit, umur produksi yang lebih lama, tingkat reproduksi yang lebih tingkat, dapat diterima pemulihan hewan adalah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis, pernapasan dan pernapasan. Kita telah mempelajari bahwa genetik pertama Hippochrida persilangan akan memiliki alen resesif dalam genomnya, sehingga untuk mendapatkan hibrida murni tanpa alen resesif di dalamnya. Perkawinan sedara dilakukan dalam perkawinan sedara hewan yang sangat dekat hubungannya. Perkawinan umumnya saudara sepupu dan lain-lain dikawinkan suatu sama lain.
Setiap generasi hewan yang mengekspresikan karakter resif atau bahaya dini dihilangkan dan rasanya dikawinkan lagi setelah perkawinan sedara berulang dan selektif telur murni. Hibrida tanpa karakter reseptif diperoleh, namun ada masalah dengan perkawinan sedara ketika keturunan murni berulang kali kawin sedara setelah beberapa generasi. Beberapa karakter dominan kehilangan keefektifannya. Ini juga disebut depresi perkawinan sedara. Untuk mengatasi ini dalam membaca depresi autoksik dilakukan bernafas. Pemulihan kami sebuah teknik di mana pernapasan dilakukan antara hewan yang tidak berhubungan. Di sini istilah tidak berhubungan mengacu pada hewan baik dari jenis yang lama, dari keturunan yang terbeda atau spesies yang berbeda. Pernapasan kita umumnya dilakukan dengan 3 cara. Ini keluar lintas pernapasan dan interspesifik hibridisasi. Persilangan keluar dalam metode pernapasan ini perkawinan hanya diperbolehkan dalam keturunan yang sama. Di sini hewan dipilih sedemikian rupa sehingga kedua hewan tidak memiliki nenek moyang yang sama setidaknya selama 6 generasi. Dengan melakukan perkawinan sedara ini, depresi dapat diatasi. Impuls persilangan semangat oleh vitalitas pada keturunannya. Karena persalingan keluar hewan murni lebih disukai daripada hewan tidak murni. Berbeda tetapi dari spesies yang sama dikawinkan bersama, keturunan yang dihasilkan akan memiliki karakter dominannya. Dari kedua hewan, persilangan dilakukan untuk mengembangkan keturunan unggul baru dan juga untuk meningkatkan kualitas brand lokal hibrida yang diperoleh tidak memiliki nilai komersial. Misalnya, ketika dalam genus brand sapi Tarparder memiliki sifat seperti ketahanan penyakit tinggi dan produksi susu rendah, dikawinkan dengan Holstein brand eksotik yang memiliki sifat seperti ketahanan penyakit rendah dan susu sangat tinggi. Makan hibrida khusus dibentuk disebut kentang goreng. Karen sapi ini tahan penyakit dan memiliki ketidakmampuan menghasilkan susu yang tinggi pada generasi pertama. Masih akan ada beberapa
karakter resesif sehingga hibrida dicanangkan dalam pemulihan dan seleksi. Untuk mengembangkan stabil hibrida di sini adalah berupa contoh sapi persilangan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum memiliki sapi untuk persilangan beberapa diuntungkan adalah sebagai berikut. Kuantitas brand dan nilai hasilnya, persyaratan diet, rasio hasil untuk diet, kematangan reproduksi dari brand, durasi periode reproduksi, ukuran sistem payudara, laktasi lainnya, sifat brand, tahan penyakit pada batas ejaculation vigor dan vitality, capacity for warning. Crossbreeding juga dilakukan pada domba sudela tinggi yang dikembangkan di puncak dengan persilangan Beachon Atkins dan Merino Rams. Crossbreeding juga dilakukan untuk meningkatkan brand unggas. Di sini layer telur terbaik dan ayam pedaging diizinkan untuk kawin silang dengan metode yang disebut pertemuan pena. Dalam metode ini, satu jantan dipelihara dengan 10 hingga 15 betina di ruang yang disebut kandang dan dibiarkan kawin. Berikut adalah beberapa contoh persalingan unggas. Hibridisasi interspesifik. Hibridisasi interspesifik melibatkan perkawinan jantan dan perempuan dua spesies yang berbeda. Kekurangan memiliki karakter keinginan dari kedua spesies. Misalnya, ketika keledai jantan dikawinkan, maka dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras dan memperlakukan kerja keras. Karena ini mereka dianggap sebagai binatang berbau yang baik. Berikut adalah beberapa contoh hibridisasi interspesifik. Ada satu masalah besar dengan hibridisasi interspesifik, yaitu hibra tersebut steril, namun karena manfaat ekonominya yang tinggi, mereka dibiarkan secara teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.